atau sesuka hati kita, kita nak potong buat kita itu seperti apa besarnya. Tapi kalau pada dengan kita menunggu potongannya daripada orang lain, mana dengan kita mendapat keberkahannya saja. Apalagi yang menunggu ramai. Belum tentu kita kebahagiaan yang banyak, dapat lempiasannya saja. Tapi kalau pada itu sumber daripada kebahagiaan itu daripada kita langsung, berarti kita lebih bahagia, berarti kita lebih as'ad, berarti kita lebih beruntung. Nah, kita harapkan seperti itu. Toh kita yang malas, yang jarang-jarang mau bersalawat, yang jarang-jarang mau berzikir, yang jarang-jarang mau menyanjung dan memuji Allah Jalla wa'ala dalam perhimpunan. Sebab kalau sendirian saja, Anda tidak mendapatkan kriteria yang disebutkan di dalam hadis. Syarat yang pertamanya, hum qaumun, adalah kumpulan kaum. Syarat yang keduanya, berzikir. Sehingga dengan zikiran kita tadi itu secara tidak langsung dengan kita mampu membahagiakan orang-orang yang sedang bersama kita pada saat ketika itu. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat daripada Sayyiduna Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhtub ahadukum ala khitbatihi akhihi hatta yatrukal khatibu qablahu aw ya'dana lahu. Nabi kita bersabda mengingatkan, memperingatkan suatu larangan, suatu perkara yang tidak elok, tidak patut dan tidak wajar kita lakukan. Nabi kita melarang seseorang melamar seseorang yang sudah dilamar oleh saudaranya. La yakhtub ahadukum ala khitbati akhihi. Kenapa? Sebab tentu dengan kita atau juga dengan sesiapa saja hati kita tidak berkenan kalau pada itu dengan kita disaingi untuk kita mendapatkan sesuatu yang dengan kita telah menjadi calon untuk mendapatkannya sebelum orang lain. Itu baru dengan urusan bisnis, baru dengan urusan politik, baru untuk kita mendapatkan barang belian, barang yang dijual, barang yang akan kita terima. Baru dalam urusan politik saja dengan kita merasa kecewa atau juga merasa geram. Jarang-jarang ahli politik saling sanjung menyanjung antara sesama mereka. Pada itu dia tahu itu adalah lawan dia dalam dunia politik. Pasti yang disebut dan yang diperdagangkan hal-hal yang negatif daripada yang menyainginya. Jadi dalam urusan politik, dalam masalah keuangan saja kita tidak mau disaingi. Bagaimana kalau sampai yang dengan kita sampai kepada tahap akan melukakan hati dan perasaannya di waktu dengan kita bercadang atau juga dengan kita secara terlanjur atau dalam keadaan seperti apa saja melamar wanita yang sudah dilamar oleh saudara kita. Mana bahasa persaudaraannya? Itu tidak layak untuk dikatakan sebagai saudara Anda yang kamu mencintainya seperti kamu mencintai diri pribadi Anda sendiri. Kalau sampai dengan kita melamar atau juga membeli atau juga menjual atas lamaran, pembelian dan jualan daripada orang lain. Wala yasumu ahadukum ala sawmi akhihi wala yabi'u ahadukum ala bai'i akhihi wala yakhtub ahadukum ala khitbati akhihi. Dengan ada larangan yang semacam ini, Masya Allah tabarakallah, satu untuk menjaga hati dan perasaan. Yang kedua, agar orang lain pun juga kebahagiaan. Yang ketiga, masing-masing mendapatkan penghormatan yang sama. Coba kalau seandainya berebut di situ, nanti yang berebut ini akan beraksi. Adu fisikal, begaduh, bertampar, bertumbuk. Pokoknya dalam dunia binatang siapa yang menang dia yang dapat. Kera misalnya merebutkan satu kera perempuan disebut apa? Kera betina. Merebutkan pacar misalnya. Jadi kalau seandainya seperti itu, apa bedanya kita dengan kera? Apa bedanya kita dengan binatang? Binatang saja yang rebut untuk mendapatkan pasangan yang ideal. Kita tidak demikian. Jadi kalau seandainya perkara itu diperbolehkan, maka akan berdampak negatif, akan mengakibatkan kepada pertumpahan darah. Paling tidak dengan kita ingat cerita yang pertama pada tuh Habil dengan Kabil seketika dengan kedua-duanya merebutkan salah satu daripada calon yang dicalonkan. Itu disebabkan bukan karena tidak ada calon, ada. Cuman adiknya siapa? Artinya Kabil yang lebih cantik, tadinya Habil tuh lupa tuh samar-samar situ. Kabil, Habil. Oke, kita dari permulaan dulu. Kabil dengan Habil. Berarti Kabil katala. Habil yang membunuh. Ya. Habil
yang dibunuh. Habil yang membunuh, Habil yang dibunuh dikenakan karena calonnya Habil cantik. Rupa-rupanya kecantikannya memang sudah daripada dahulu boleh membawa kepada kemusnahan dan kehancuran. Sedangkan calonnya Habil tidak demikian, cemburu. Ini yang pada saat masing-masing sudah ada calon. Bagaimana kalau pada itu dengan calon tunggal, rebutan yang berebutan ada dalam beberapa orang. Kita boleh bayangkan bagaimana keadaannya. Kita akan guna otot, kita akan guna kekuatan. Kiainya, ya Arhamar-Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, bijahil anbiya'i wal mursalin, bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya. Itu doa daripada kiai tawajudah kepada Allah. Sementara yang satu dengan bomoh, itu dengan perantaran bomoh dan dukun untuk memusnahkan lawan yang menyainginya, pada saat ingin mendapatkan seorang perempuan. Sementara mungkin dengan santri lepannya reda sedikit, santri baca Yasin 41 kali. Ya sih, mudah-mudahan yang menyaingin saya tuh lumpuhkan dia ya Allah, strokekan dia ya Allah, atau mati pucukkan dia ya Allah ya Allah. Itu dunia akan berlaku seperti itu. Kenapa? Karena calon itu jadi rebutan. Nah, ketika agama mengatakan tak boleh dengan kamu melamar, bukan mengawini, melamar perempuan yang sudah dilamar oleh saudara kamu, oleh orang lain, maka yang tak terlamar. Kalau seandainya misalnya sudah dilamar samanya si Luqman, dilamar samanya Hakim, dilamar samanya Masykur, dilamar oleh Mansur, dilamar oleh Abdul Wadud, dilamar oleh Abdul Ghaffar, maka yang hak satu yang belum dilamar akan terlamar juga. Kenapa? Sebab sudah tidak ada pilihan. Alhamdulillah. Akhirnya minta maaf dengan bahasanya, yang tidak ada level kecantikan tadi itu pun juga kebagian untuk dilamar. Kenapa? Sebab semuanya sudah ke-booking. Kalau tak percaya, pada saat ketika pas berhenti. Ini kami dengan Ustaz Haman sering mengalami yang seperti ini. Berangkat daripada rumah Haisabe atau juga daripada Nasar City menuju Darasa. Bukan semua bas kosong. Kalau saat ini kita boleh berdiri tak kesah. Berdiri pun yang penting sampai ke tempat tujuan. Jadi jangan terlalu mengharap kalau hidup di Mesir atau juga hidup di Jakarta, pada saat bas berhenti terus langsung dapat kursi. Jangan harap, jangan menghayal seperti itu. Ima bergantung berdiri, ya ima dengan kita berjejal-jejalan, ima dengan kita di belakangi, pokoknya macam-macam yang berlaku. Ceritanya seperti itu. Akhirnya pada saat ketika naik angkot misalnya, atau pada tuh kita naik bus, yang tersisa kursi buatan, kursi sementara, pinggir jalan, kaki jalan, atau kaki lima. Kursi yang empuk udah penuh. Misalnya pilih antara dua, mendingan kita balik kampung tepat waktu dan kita boleh berlebaran sesuai dengan jadwal yang kita targetkan, atau dengan kita menunggu bus yang berikutnya lepas lebaran. Tidak apa-apa. Yang walaupun kursi apa adanya, buat kursi sendiri juga kalau berita apa. Jadi minta maaf, kursi dah penuh. Dah kalau saya bawa kursi sendiri bagaimana? Kalau bus mungkin boleh, tapi pesawat tidak boleh. Tidak ada duduk di gang-gang kaki lima seperti itu. Kalau boleh kita naik. Jadi misalnya pengumuman pada para penumpang yang bawa kursi sendiri itu akan dapat separuh tiket saja. Alhamdulillah. Jadi kita mau untuk menerima yang apa adanya dikarenakan karena kita tidak ada pilihan. Ini diantara daripada hikmahnya, Masya Allah, Tabarakallah, yang kalau seandainya kita dibenarkan untuk meminang perempuan yang telah dipinang oleh orang lain, akan ada orang-orang minta maaf dengan bahasa yang tersisa yang tidak diminati. Tapi pada waktu ini udah ke booking, ini udah di booking, ini ada yang menghajas, ini sudah ada yang membooking, yang dipunyanya siapa, semuanya pada bertunangan, tinggal 3 orang saja lagi. Akhirnya pikir punya tiket, daripada lapar, daripada tidak makan, daripada tidak ada baju, daripada tidak dapat, maka dengan kita akan restu dengan apa adanya, yang belum tentu orang yang mendapatkan pilihan yang ideal, yang telah melamar sebelum kita, dia lebih beruntung berbanding dengan kita yang mendapatkan pilihan yang tidak terpilih dan tidak mau dipilih, tapi terpilih karena dalam keadaan darurat yang mendesak. Jadi bahasa kaidah mengatakan
ma la yudraku kulluhu la yudraku julluh. Kalau kita tidak dapat mendapatkan yang lengkap komplit dengan segala-galanya, kullu yang lengkap dengan segala-galanya untuk mendapatkan kesemuanya, itu tidak jadi dengan kita meninggalkan semuanya. Itu diantara daripada hikmah la yakhthub ahadukum ala khitbati akhihi. Berarti hadis ini memberikan harapan dan peluang kepada orang yang mungkin barangkali kurang akhlaknya, kurang imannya, kurang yakinnya, kurang kecantikannya, kurang perangainya. Ya, yang walaupun seperti itu, tapi insya Allah akan ada orang yang mengutipnya. Ma min saqitin illaha walaha, ma min saqitatin illa walaha laqit atau laqitah. Tidak ada daripada barang yang tercecer, melainkan akan ada orang yang mengutipnya. Qala bismillahirrahmanirrahim. La yakhtub ahadukum ala khidbati akhihi. Allahu akbar. Ini bahasa hadis dan juga bahasa nubuwah yang walaupun dengan kita tidak pernah mengenalnya, yang walaupun yang dia tadi itu ikut pengamatan kita tidak lebih daripada seorang laki-laki samsing, seorang laki-laki bodoh, seorang laki-laki jahil, seorang laki-laki yang tidak memiliki kemuliaan dalam hidup. Tetap juga Nabi kita sebutkan ahu kahua. Dia itulah sebagai saudara Anda. Jadi kita dipersaudarakan, bukan hanya dipersaudarakan as-salihun dengan as-salihin, salihat dengan afifat, qani'at dengan abidat, shaimat dengan musalliyat, tidak. Bahkan dengan kita juga dipersaudarakan dengan orang-orang yang sebagaimana saya sebutkan tadi, tidak memiliki sembarang kemuliaan di sisi Allah Jalla wa'ala. Ternyata si wanita tadi itu dilamar oleh laki-laki samsing, atau juga oleh manusia yang tidak keru-keruan, atau tidak ada hubungan keluarga sedikit pun dengan dia dan juga dengan kita, pun tetap dia dikatakan sebagai saudara Anda. La yakhtub ahadukum ala khitbati akhihi. Bukan khitbati nas, tidak. Akhihi. Jadi ada tali persaudaraan di situ. Ada tali persaudaraan dalam dunia nikah, dalam dunia perkawinan, hatta yatrukal khatibu qablahu. Sehingga khatib yang sebelum kita meninggalkannya atau dia izinkan. Ini luar biasa, Masya Allah, tabarakallah, atayatro. Maknanya apa? Maknanya kita kena mendengar dengan suasana dan bukan telinga lebar-lebar. Ini informasi pita yang masuk. Masya Allah, tabarakallah. Berarti tidak ada larangan dengan kita nak tahu informasi. Kalau memang hati kita memang kepada dia juga, tapi tetap kita tidak boleh menerjemahkan dan juga tidak boleh membuka rahasia yang tersimpan di dalam hati. Sebab kenapa? Sebab nanti akan menimbulkan suasana yang tidak nyaman di kalangan Anda dan juga dengan orang yang meminangnya. Sebab mungkin saja ya yang namanya manusia tetap yang namanya manusia itu manusia. Tidak akan mungkin akan jadi malaikat. Yang namanya perasaan tetap perasaan. Yang namanya mata kita di luar biasa hebat, mampu membeda-bedakan. Beda Luqman siapa. Mata itu lumayan juga orangnya, masalah. Mata yang walaupun tak pakai kacamata, tapi hidung, kulit, nampak lembut, nyaman saja, enak kalau dilihat. Yang walaupun orangnya tak tampan mana, yang walaupun orangnya tak cantik mana, tapi kalau dilihat hati kita tenang, bening, Masya Allah. Itu kan? Coba kalau seandainya luahan perasaan itu diperbolehkan, itu boleh mengganggu-gugat hubungan orang yang sudah bertunangan. Perempuan secara khusus. Kan dia juga ada pilihan. Bukan cuma tungkahul mar'atu limaliha wali hasadnya wali jamali. Juga yungkahul rajulu juga. Cuman karena laki-laki tadi itu nakih, maka tidak ada bahasa sebaliknya. Laki-laki itu nakih. Dalam bahasa dukhul pun laki-laki menjima, perempuan mau tu'ah, laki-laki wati. Jadi sebalik daripada mafhum itu tidak ada. Tapi itu juga diantara daripada kriteria yang dituntut.
Bukan cuma hanya kita laki-laki saja yang dituntut untuk memilih perempuan yang agamis, perempuan yang tahu agama, perempuan yang ada akhlak. Dia pun juga demikian seperti itu. Maka lebih sharih dengan hadis yang walaupun tidak sama redaksinya, tapi kita bersabda inja akum mantar bauna dinahu wa khuluquhu. Bagaimana kalau dengan sampean didatangi oleh orang yang kamu restu akhlak dan agamanya? Berarti akhlak dan agamanya mencakupi semua kriteria yang disebutkan pada hadis yang pertama. Malnya, hasabnya, jamalnya, kedudukannya, akhlaknya, perilakunya. Kenapa? Khuluqahu tardona dinahu, yang tadi di penghujung fazbar bidzati dini taribat yada, yang di sini tardona dinahu justru yang pertama. Jadi Nabi kita tidak sebutkan fazbar bidzati din untuk laki-laki, yang walaupun tidak disebutkan tapi diletakkan pada urutan yang pertama. In ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka pada waktu kita menerjemahkan perasaan hati kita yang condong kepada seorang wanita tadi itu sudah mampu untuk mengganggu gugat dan utak-atik posisi dan kedudukan, dan mampu untuk menggoyangkan hati dan perasaan seorang wanita yang seketika dia dengar. Dia dulu mungkin menghayalkan juga, tapi tak kesampaian. Kadang-kadang minta maaf ya dengan bahasanya. Minta maaf dengan siapa? Saya bukan buat kesalahan kok. Apa harus minta maaf? Akhwat yang pergi ke Mesir, saya rasa yang ke sini pun tidak ada bedanya. Dia kadang-kadang ada kerisauan, takut kalau selepas 4 tahun kuliah di Mesir, syukur-syukur kalau selesai setelah 4 tahun. Ada yang 4 jadi 8, ada yang 8 jadi 12. Tanya Ustaz Ahmad, masuk sini, masuk lagi ke sana. Keluar daripada kuliah Usuluddin, habis 4 tahun jatuh untuk Usuluddin, tak selesai-selesai. Masuk lagi kuliah syariah, lepas syariah, dakwah lagi, 12 tahun baru selesai. Sekarang punya pikir, kalau saya benasi seperti itu, agak-agak siapa yang mau dengan aku? Umur 18 tahun tambah 12, umur 30. Bertunangan 3 tahun. Kemudian pikir itu ini 6 tahun. Berarti kawin depan 40 tahun. Siapa yang mau? Akhirnya dengan mereka-mereka, berapa banyak di kalangan akhwat kita yang pergi ke Mesir yang sebelum berangkat sudah bertunangan. Sudah ada cincin tunangan. Kanan ya. Ada cincin tunangan di sebelah kanan. Kiri kawin. Tapi dalam waktu yang sama di kepala dia, ini kan minta maaf lah, salah lagi nih, minta maaf lagi. Tunangan dia yang di tanah air itu sudah cadangan saja sebenarnya. Kalau entar nanti di Mesir dapat yang lebih ideal, lebih handsome lagi, lebih tampan, lebih alim, lebih apa? Salah. Assalamualaikum. Salah. Minta maaf. Mungkin Allah tak takdirkan. Allah tak takdirkan, awak yang rubah takdir. Allah tak takdirkan. Jadi dia cancel yang pertama tadi itu cadangan saja. Kalau dalam keadaan emergensi, tak dapat yang lebih ideal nanti pada waktu di Mesir, tak ada yang lebih sesuai, maka yang di kampung tadi itu akan jadi suaminya. Tapi kalau ada, hai, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat jalan, dia tinggalkan. Itu ada. Bukan dengan perempuan, laki-laki pun ada begitu juga. Sebelum berangkat ada pertunangan. Tapi nanti ke Mesir, siapa tahu la'alla wasa yorob. Mungkin saja dapat yang lebih ideal lagi. Sebab kemarin dipertunangkan dengan sepupu, dipertunangkan dengan orang kampung. Ya, suasana kampung, sebatas kampung banyak mana. Begitu kita masuk UTM, UAI. Wah, pandangan mata kita lebih luas. Jadi mungkin saja si perempuan tadi itu punya keinginan kepada laki-laki berkenan, tapi karena dia tidak melamarnya, karena dia tidak dapat informasi tentang yang tersimpan di dalam hatinya, maka lamaran daripada laki-laki yang pertama dia terima. Dalam waktu yang sama, pada saat yang tadi itu belum lagi melamarnya, hanya berbual-bual tentang keinginannya kepada wanita tersebut, maka dengan wanita itu boleh goncang hati dan perasaannya. Rupa-rupanya dia juga minat dengan aku ya. Rupa-rupanya dia juga makan aku. Itu meluahkan perasaan yang pada saat dengan wanita sudah dilamar oleh orang lain. Itu kira-kira bagaimana? Yang walaupun tidak ada nas sharih
tentang keharaman meluahkan keinginan kita kepada wanita yang sudah dilamar oleh orang lain. Itu tidak disebutkan di dalam hadis. Yang di dalam hadis tidak boleh melamar wanita yang sudah dilamar. Pertanyaannya, bolehkah kita meluahkan perasaan cinta kepada perempuan yang sudah dilamar? Jadi kita ikut kaidah la darara wa la dirar, itu memudaratkan hubungan orang. Kalau perempuannya kurang kuat iman, kalau perempuan yang mata keranjang, yang pertama cantik, yang kedua manis, yang ketiga baik, budi pekertinya serba salah semuanya. Itu cantik. Yang itu baik, yang itu manis, serba salah. Awak yang bilang serba salah. Kalau aku tidak salah, bagus semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. La yaktub, Allahu Akbar. Jadi abang, kalau seandainya kita ternampak dalam dompet kawan itu ada gambar calon istri kita misalnya, anak tak menyarankan, kalaulah berlaku yang semacam itu. Jadi kita lihat dia ngelamun, senyap. Atau dia tak tahu langsung perempuan itu sudah kita lamar. Ini hebat, gentleman betul kamu. Gentleman betul kamu. Kamu min aulia illa sholihin. Kalau seandainya mampu, wa yusiruna ala anfusim walau kana bihim, cinta yang berkubar-kubar gitu dengan rangkaiannya. Apa yang saya maksud? Mudah-mudahan. Sebab kalau sumpama saya dengan Ustaz Ahmad, mungkin Ustaz Ahmad masih muda lagi, dengan saya ini sudah kelewatan dah. Jadi misalnya akan melamar orang yang saya lamar, insya Allah mungkin kita tidak kepikiran seperti itu. Tapi yang kalau dengan antum itu mungkin saja. Sebab kadang-kadang ya yang namanya mata itulah mata. Mata ini punya kemampuan yang mampu untuk membeda-bedakan segala-galanya. Kadang-kadang dengan ketajaman mata melihat yang di belakang tembok pun nampak kelihatan. Kasyaf. Kasyaf itu bukan telinga, kasyaf itu dengan mata. Kenikmatan hidup banyak yang kita nikmati itu dikenakan kena mata. Ciptaan yang indah-indah daripada Allah itu justru kena mata. Makanya tidak ada kenikmatan yang Allah berikan kepada umat manusia atau kepada ahli surga nanti di dalam surga yang paling nikmat daripada memandang zat Allah Jalla wa'ala. Nikmat yang paling nikmat. Lebih nikmat daripada makan orang yang kaki durian, lebih nikmat daripada durian. Yang kaki kambing lebih nikmat daripada makan gulai kambing. Yang kaki perempuan lebih nikmat daripada hubungan dengan perempuan, memandang zat Allah Jalla wa'ala. Mata luar biasa daripada segala sekian nikmat yang walaupun telinga juga dapat menikmati, mulut juga dapat merasakan, anggota juga boleh mendapatkan kenyamanannya, selesa, empuk, nyaman. Tapi kenapa dengan mata lebih? Justru hampir boleh dikatakan dari keselesaannya daripada kenyamanannya ekon. Kan yang penting sejuk. Tapi kenapa pilih? Nah, kalau Sony modelnya kurang bagus, itu model lama tuh. Itu kotak, nggak ada seninya. Jadi bagusan nasional. Nasional bagus. Sanyo oke juga daripada Sony. Itu untuk apa tuh? Padahal sama-sama menyejukkan mata. PTS. Maksudnya, tuh ketinggalan itu. Itu sejak zaman penjajahan PTS yang seperti itu. Dia yang agak apa kita sebut reality, yang agak sportif sedikit, agak seksi. Sendal yang penting ada alas kaki, yang penting jangan sampai kepijak duri. Sendal selepas seperti apapun bentuknya. Kenapa macam-macam sendal? Mata, supaya nampak kelihatan mewah dan cantik. Restoran, ente makan restoran atau makan nasinya? Ayo, pikir. Bukan mangkok yang dimakan, tapi kalau mangkoknya sembarangan kita tidak mau makan di situ. Bukan manusianya, bukan pelayannya yang dimakan, kita makan nasi dengan lauk pauknya. Bukan makan pramugarinya, layanannya. Tapi kenapa? Saya tuh saat murah. Apa yang murah? Pramugari semuanya hudu-hudu yang cantik-cantik.
Tapi bukan nasib buruk. Orang lain yang dapat bagian pramugarinya sati-sati. Tengok dah, tertengok. Tak mesti tengok. Tapi kena tengok juga. Cuma tak tengok. Takkan dengan kita jalan pajang mata begitu. Lebih elok kita tertengok dia daripada kita tertabrak dia. Mata. Ini kenapa? Sama. Yang ianya pengajiannya. Siapa yang ngajar dulu? Ustaz Ahmad ya sudah. Tapi kenapa pilih-pilih? Maunya ke puncak, maunya ke taman. Kenapa tempat-tempat begini? Karena ada suasana, ada taman, pemandangan. Coba tangkap dengan gambar. Banding dengan di jalan beda. Kalau di gambar segi 4 kotak. Di sini ada pokok. Nah, mata. Pokoknya panjang lah, entah pikirkan saja lagi. Anda itu cuma mukadimahnya saja. Pikirkan banyak. Ternyata kenikmatan yang kita makan itu juga mata cukup membantu. Kenikmatan yang dipakai mata cukup membantu. Yang penting baju. Tapi kenapa milih-milih? Yang penting songkok, tapi kenapa milih-milih? Yang penting mengenyangkan, tapi kenapa milih-milih? Nah, perempuan pula bikin desain seperti apa? Itu misalnya seperti dengan mentimun, seperti dengan keret. Di garis-garis ya apa-apakan potong racik-racik jadi nampak seperti bintang. Itu untuk bukan selera makan. Ya Allah ya Rahman. Sudu, sendok, cangca atau juga dengan garpu terserahlah, baring kah, telantang kah, berdiri kah. Enggak, bukan begitu. Susun elok supaya nampak kelihatan pemandangannya lawa. Jangan ditutup. Katanya itu seperti tidak mempersilahkan. Jadi letak sendok atau cangca. Apa bahasa ampun kalian? Susudo. Nah, bahasa banyak susudo. Lilin di tengah. Untuk apa lilin? Bunga. Untuk apa bunga? Bukan bunga orang original, plastik. Bau pun tak ada. Nah, bagi lawa, bagi cantik. Untuk apa nih alas? Bagi lawa dan cantik. Untuk apa? Boros. Memang orangnya utuh. Letak apapun tak bakalan cantik. Nah, supaya nampak lebih kelihatan, lebih mempesona, supaya mata. Kan yang iyanya dengan supaya mata itu yang penting kita boleh melihat, ya kan, lebih nampak kan. Tapi kenapa milih-milih? Sebab dari bentuk supaya mata itu sendiri, kacamata buat begini, muka jadi bulat. Yang panjang, muka nampak kelihatan. Supaya mata atau dengan kacamata sangat-sangat mempengaruhi dan boleh merubah bentuk struktur muka seseorang. Rambut kemanya semuanya min ajilin nabor. Robah sungai rumah. Dah bagus tak? Anda tidur di atas bumbung atau tidur atas siling atau tidur di dalam bilik. Dalam bilik. Ya udahlah, selesailah. Yang penting boleh tidur. Mana ada loh kotak begini nih. Ini bukan atap. Coba tengok atap rumah macam-macam. Itu yang rong sana tuh yang sana tidak sama. Tuh dengan mereka. Kalau yang itu tuh rumah lama tuh. Nah, itu rumah lama. Jadi yang walaupun mungkin dia sudah ketinggalan model, tapi karena dia lama, maka dihargai juga oleh bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Jadi dulu saya pada masa di Kedah, saya dengan Ustaz Fahmi Zamzam. Ustaz Fahmi Zamzam punya kereta, kalau saya sebut kereta kura-kura. Oksigen yang kuat. Itu masalah betul-betul dihormati sama semua kereta model-model baru. Kalau dia lewat tengah jalan semuanya hormat, mesti agak pelan-pelan yang lain. Bagi laluan ke dia, sebab badannya itu seperti kura-kura kalau ketabrak orang lain yang hancur. Akhirnya kereta Jepun, dia Eropa kan, oksigen Eropa, kereta yang seperti kodok itu. Nah, oksigen itu Eropa punya, Jerman. Itu kalau seandainya seumpama Alza jin Iprit, hancur jin Ipritnya. Sementara kereta itu masih utuh lagi. Hormat kenapa? Karena tuanya. Jadi rupanya penghormatan itu bukannya kepada manusia, kepada besi tua, bangunan tua. Itu bangunan itu pada masa itu dengan Datudul ada atapnya itu kurang, tak cukup. Diambil tuh bulat-bulat dari mana beliau dapat. Itu usianya sudah lebih daripada 100 tahun. Dilengkapi atapnya, gentengnya itu daripada Kelantan. Jadi nilainya itu mungkin kalau Anda ingin tahu dengan nilai sewanya lebih mahal daripada rumah kaca yang di situ atau lebih mahal daripada bilik-bilik yang lain. Kenapa? Karena tuanya. Limada laisa minna malam yukrim malam
yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan daripada umatku orang yang tidak ada rasa kasihan dengan anak-anak kecil dan tidak hormat kepada orang tua. Maksudnya hormat kepada rumah yang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Merapu merepek. Bahasa orang Banjar layau, lalau. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Allah tadi itu. Hatta yatrukal khatibul awal. Senyap, susupnya apa, nanti ada apa? Jujur, Anda tidak tahu. Kalau Anda nampak dia gemetaran lutut saya. Kalau saya nampak dia, saya sudah tidak lalu makan, tidak nyenyak tidur, semuanya jadi tidak keru-keruan. Saya kadang-kadang dimarah sama Syekh Nur gara-gara karena dia mikirin dia. Setelah ditanyakan siapa dia, nanti saya bantu kamu. Nanti jangan risau. Selama dia masih hidup, saya bantu Anda. Siapa yang Anda maksud? Siapa wanita itu? Saya tolong. Kalau tidak boleh dengan ilmu batin, dengan ilmu tahir, tidak boleh, saya akan guna bumuh dan dukun. Saya akan gunakan kemampuan saya. Saya ada kapasiti dalam dunia. Amil mulki wal malakut. Siapa itu? Nama permulaannya N. Udah langsung berdebar di jantung. N siapa? Nahdlatul Watan. Enggak. Nirmi, Nancy, siapa? Nadia. Terpanjat saya. Nadia. Itu yang kita lamar. Itu calon istri kita. Ternyata dia cinta kepada Nadia calon istri. Tapi tidak tahu. Hebat betul saya. Bukan kamu, hebat betul saya. Kalau saya boleh tidak ada respon, reaksi yang nampak seperti terperanjat saat ketika si Yusuf memberitahukan perempuan yang betul-betul memukau hati dan perasaan itu namanya Nadia. Namanya Nadia. Masya Allah, tabarakallah. Nadia, anak Haji Maskur yang asal daripada timur-timur itu, nanti yang asal daripada Afrika Selatan tuh. Itu lamaran tunangan aku. Tapi ini ya, antum nih, bukan saya. Secara senyapnya, tidak perlu risau. Saya akan usahakan. Pokoknya selama jantung saya masih berdenyut, saya tidak restu dengan persaudaraan saya, kecuali kalau pada saat aku mampu untuk memperjodohkan Anda dengan Nadia. Hebat betul laki-laki itu. Itu makna hadis yatruk, pada saat dia tinggalkan, atau yang tadi bukan tinggalkan, dia izinkan. Kan dia tinggalkan tuh dia dapat informasi, dia dapat berita, ternyata katanya hubungannya sudah putus cinta, sudah tidak bertunangan lagi. Anda boleh masuk. Yang ini diizinkan. Kesian, subhanallah, kesian betul dengan ente. Kesian kalau sampai orang yang ente cinta itu ternyata menikah dengan laki-laki lain. Begitu juga sebaliknya. Kadang-kadang yang paling masalah tuh kalau adik-beradik. Ya, abang mencintai kekasihnya adik. Nah, itu juga sebaliknya. Ini bagaimana? Memangnya tidak ada laki-laki di dunia itu kecuali dia seorang saja. Atau tidak ada perempuan sehingga sampai berebut. Pilihlah yang lain. Nah, Nabi kita bersabda, wala yaktub, untuk memberikan peluang kepada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis sudah dibacakan maknanya, ceritanya pada masa pengajian antum dengan Nabi Bamli. Wan Sahal bin Sa'din Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala beliau, ja'at imratun, datang seorang perempuan, tidak disebutkan siapa nama beliau, yang jelasnya salah seorang daripada sahabiah, ja'at ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh bayangkan seperti yang saya katakan tempo hari, memang memalukan sih memalukan. Betul. Tapi itu boleh dikatakan dan juga boleh dipastikan 50% barangkali 50% dengan kita sudah boleh sampai kepada target yang kita inginkan. Dengan memberanikan sikap yang seperti ini. Malu memang malu. Tidak apa-apalah malu, letakkan ke belakang. Tepikan saja malu. Nanti dia akan tertutupi dengan matlamat dan keinginan yang tercapai.
Kalau malu disimpan melulu, akhirnya hajat dan hasrat kita tidak kesampaian. Ya, hasilnya seperti apa Allah yang menentukan segala-galanya. Yang penting coba dulu. Ini belum bertanding lagi sudah mundur. Paling tidak pesan kuda-kuda. Kalau rasa-rasa tidak mampu lari. Ini belum lagi dicalonkan atau belum lagi bertanding sudah melarikan diri. Nah, jadi Masya Allah, tabarakallah, yang dilakukan oleh salah seorang sahabiah pada saat ketika itu pada hakikatnya yang walaupun keinginan beliau tidak kesampaian, yang walaupun apa yang beliau kehendaki tadi itu tidak tercapai, tapi dalam waktu yang sama beliau mempunyai jasa yang amat besar sekali kepada wanita-wanita yang punya pilihan, tapi belum tentu dia akan boleh berkawin dengan laki-laki yang diidamkannya. Maka dengan sikap perempuan tadi itu memotivasi, yang paling tidak memberikan jalur dan juga jalan keluar, juga memberikan laluan kepada kita semuanya. Bagus Anda seperti itu kalau yang Anda targetkan itulah insan, pilihan yang ideal. Sebab kalau perempuan yang mahfubah, perempuan yang dilamar, perempuan yang dicari, belum tentu laki-laki yang mencarinya laki-laki yang sesuai dengan kriterianya. Kenapa? Sebab kalau perempuan itu cantik, perempuan itu akhlaknya bagus, agamanya bagus, akan ramai yang meminatinya. Belum tentu yang diidam-idamkannya tadi itu diantara daripada yang memilih. Kalau sana diantara pun belum tentu dia yang boleh berhasil dengan pilihannya. Kadang-kadang itu karena ibu dan bapak. Jadi ketiga-tiganya mengungkapkan hati dan perasaan, tapi maknanya tidak berkenan dengan pilihan kita. Si perempuan itu nak memilih maunya misalnya hafiz, ilmunya bagus, akhlaknya bagus. Tapi kata mak dan ayah, memang saya salut, saya setuju kamu memilih yang agamis, memilih yang hafiz dan bagus, namanya hafiz. Bukan lagi sekedar hafal Quran, hafiz namanya, bin hafizin. Tapi kalau kamu kawin dengan hafiz orangnya rendah, kamu tinggi, nggak ideal langsung. Bisa orang itu akan mempertimbangkan hal-hal yang seperti itu. Atau dia bukan daripada marga kita, dia bukan daripada warga kita, dia daripada kampung sana. Kita hijau, dia biru. Boleh. Hijau dan biru kalau campur aduk, kalatnya tidak jelas. Muldab-dab, la ma'ahaula wa la ma'ahaula. Tidak di sini dan juga tidak di sana. Jauru jadinya. Mazhab artinya apa? Jauru. Oh, hijau biru. Maksudnya kacukanan. Orang tua pikiran panjang kadang-kadang. Nah, maka saat ketika perempuan tadi itu ada acuan itu dengan perempuan yang memang betul-betul siapa yang tidak malu ya akhir tengah orang ramai begini terus ditolak, Rasulullah yang menolaknya lagi. Tapi perempuan itu berjasa baik pada semua perempuan di dunia ini, yang dimana perempuan yang pertama yang menempuh jalur tersebut, dan juga daripada sejumlah sekian yang menawarkan dirinya, ternyata mungkin tidak kurang daripada dalam separuh yang berhasil. Pahala kebajikan sampai kepada wanita al-wahibati nafsah. Kenapa? Sebab dia orang yang membuka jalur untuk menawarkan diri kepada orang yang sepatutnya kita tawarkan. Kepada siapa? Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, terang-terangan, orang banyak. Buktinya di sini asal dengar. Buktinya mereka tahu. Buktinya ada yang meminta. Bukan cara dua-duaan. Nah, jadi maksudnya kita ada cara lain. Ya, dari kawan-kawan, dari siapa-siapa sajalah. Faqalat ya Rasulullah, jitu saya datang untuk menghibahkan diri aku pada sumber. Nanti kita terperanjat. Fanazara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ada an-nazara fiha wa sawwabahu. Sa'ada an-nazar, Nabi kita pandang bawah ke atas, turun naik, pandang dalam beberapa kali. Sebab perempuan tadi itu berdiri, nanti kita duduk. Sehingga Nabi kita terpaksa menadahkan pandangan beliau ke atas untuk menatap. Coba tengok
Maknanya apa? Maknanya kalau pada saat Anda tidak mau, Bang Zawi sudah berangkat. Kemarin saya terlihat. Tapi diingat untuk kawan-kawan semuanya. Santri kita di sini mungkin agak beda sedikit dengan santri kita di Mahazen. Santri kita di Mahazen kita duduk, dia tak peduli. Untuk guru atau untuk guru dia ada meja, tak ada meja. Santri kita sini tak siapa yang didik, Bang Taufik atau siapa. Kalau pada waktu kita duduk, diambilkan meja, diletakkan sejadah atas meja, yang walaupun dengan mejanya kita sudah hafal, bukan takkan dengan bacanya saja, kita hafal semuanya. Tapi tetap juga dengan dia letakkan meja, makasih, bagus cara seperti itu. Letakkan meja, ya paling tidak niatnya sudah ada, nawaitu untuk keselesan guru dia, untuk meletakkan buku bacaan, untuk meletakkan pen, untuk meletakkan tasbih, dan juga yang seumpamanya. Perasaan, jadi kawan-kawan kita di sini, dia letakkan meja depan Habib Amri atau depan Zawawi. Nah, kadang-kadang dia letak serong atau juga letakkan kadang-kadang masih belum tepat. Jadi Anda sebagai tanda penghargaan kita kepada dia, tarik mejanya tadi itu, berkenalan. Jadi kata atas bagus, kita pesan. Ya Allah, ya Allah, ya Halim, tolong diwain muka. Dia letakkan meja di situ. Ya Allah, dia nak menghormati kita, hormatilah juga dia. Ambillah mejanya tadi itu, yang walaupun kita sudah hafal, kadang-kadang ada sebagian dia tak perasan, dikira santri baru masuk, dia bukakan, dia tunjukkan lagi bacaannya. Nah, dia nalayan, sini, dalam hati, Ustadz kamu tuh aku yang ngajarkan dulu. Udah hafal dengan bacaannya, tapi karena dia kali pertama tenang Pak Ustadz Ahmad kan misalnya, atau kali pertama tengok saya di sini, dia bagikan bukunya, dia bukakan lembarannya. Nah di sini Pak Haji, di sini Pak Haji. Tapi alhamdulillah saya tak pernah lah mungkin tapi pernah berlaku tuh dengan tetamu kita yang dia adalah mahasantri kita di sana atau alumni kita di situ. Dia bukan cuma sekedar baca, dah hafal dan baca, tapi karena santri kita sini tidak tahu, dia bukakan bukunya, dia tunjukkan cara membacanya itu seperti apa, Masya Allah. Jadi Anda kalau dihadapkan dengan keadaan seperti itu, bagikan respon yang positif. Tarik meja dia menghormati kita, kita hormati. Jadi kita pegang, kita apakan meja yang diletakkan di hadapan kita. Baginda begitu. Oh, masih bodoh. Tapi ternyata Nabi kita tengok kan. Jadi sawaba, bukan sekali, sawaba saat. Satotnya naik turun naik, Nabi kita pandang berkali-kali. Berarti Nabi kita bagikan respon. Jadi kan coba entah bagaimana perasaan kalau pada tuh kamu ketok pintu, semua tuan rumah, tadi dia langsung dulangnya, makanannya, lauknya diambil, tapi yang menyerahkan dulang itu kita tak nak tengok dia. Sebab kenapa? Mukanya hudu sangat. Jadi kita tak tengok. Memangnya kamu makan muka dia, kamu makan lauk pauk yang dia ditangkan. Kita makan lauk pauknya. Bagikan respon, terima dengan senyuman manis, memberi. Masya Allah, tabarakallah. Yang digambarkan di dalam hadis bukan dilemparkan, bukan dipaling. Yang walaupun 100 ringgit tetap daripada tangan ke tangan. Bahasa keluar, bahasa berumah tangga. Hatta ma'fada'u pipi'in berarti. Sehingga dengan makanan yang kau suapkan. Sampai pada bahasa kau suapkan. Bukan kau berikan itu kalau untuk pasangan dua laki istri. Tapi untuk memberikan sesuatu kepada pengemis. Dikatakan tidak ada yang paling afdal daripada munawalah biliat. Kita serahkan ke tangan dia, pemberian yang kita berikan itu yang paling afdol. Nanti kita tengok berkali-kali, sekalipun mata kita di mata yang tajam, sekilas saja kita sudah boleh membeda-bedakan antara muka dengan muka. Takkan Anda masih bingung. Misalnya tengok nih pohon kelapa atau nih sawit misalnya, bingung. Nampak jadi kelihatan cantik ya. Atau misalnya pada waktu kita tengok muka lembu yang serius tuh. Lembu tadi yang senyum sadama, lembu terlihat mukanya sebenarnya serius. Kerbau pun juga nampak kelihatan. Jadi minta maaf dengan bahasanya. Yang di pengajian tak pernah senyum-senyum muka serius saja. Itu keturunan lembu. Sebab kita dalam Islam watabassumuka ala wajhi akhika sadaqah. Senyuman manismu. Coba Anda pernah tengok tak ada lembu senyum?
Ada pernah tengok tak ada kerbau senyum? Tak pernah, mungkin Stu. Penampilan menakutkan, tanduknya besar, kuat, kemudian serius terkidatian orang. Bagaimana tidak takut? Kalau tidak takut, anta memang min auliya ilaihi salihin juga. Kalau kamu seperti saya, anda tengok anjing pun takut. Kenapa pernah dikejar anjing dulu pada masa di Mekah? Saya tak tahu. Saya keluar subuh, saya dengar begitu lari. Dia falsafahnya jangan lari. Kalau anjing menjerit, berkongkong begitu, duduk, ambil apa saja dia lari. Tapi kalau kamu lari, bakalan dikejar sama dia. Dikejar sampai dia gigit kaki saya pada itu, sobek celana panjang, sobek. Jadi sejak itu saya kalau tengok anjing saya mengalah. Ada di situ saya cari jalan lain, lebih aman. Anta pihalik, anak pihalik. Anta enak, anak di sini. Kita ketemu tidak. Jadi kenapa? Karena pengalaman yang sebelumnya. Tuh seperti itu kembali. Jadi berikan respon yang positif kepada orang yang berjasa baik kepada kita. Masya Allah tabarakallah disebut. Coba baginda Masya Allah tabarakallah. Dari manapun datangnya seruan dan panggilan, Nabi kita akan menghadap langsung daripada seruan yang memanggil. Begitu kan dalam hadis dalam Syama'il, Nabi kita langsung menghadap. Ya Rasulullah, Nabi kita akan menghadap semula pun kan. Apaan? Ngapain lo? Apa ya Rasul? Ya tidak pernah Nabi kita berkata seperti itu. Kalau pada waktu mengisyarat, Nabi kita isyarat gimana? Coba yang di sana dengan 15 jari. Ikram, bukan hanya kepada ujung jari saja yang dihormati, supaya orang itu merasa diperhatikan atau juga merasa dihormati pada saat dengan kita menatapnya dengan sepenuh zat, bikulhi himmatik. Qala bismillah, ya Rasulullah, saya datang untuk menghibahkan diri saya kepada baginda Nabi kita. Tengok sa'adan nadhara fa sawabahu, diartikan ay nadhara a'laha wa asfala wa ta'ammala'a wa huwa min adillati jawazi ma yuridu zawajaha. Nabi kita tengok atas dan bawah, Nabi kita bagikan respon. Dan hebatnya di sini setelah Nabi kita tengok atas dan bawah, sawaba wa sawaba, qala wa sa'ada summa ta'a. Lepas itu baru Nabi kita tertundukkan pandangan beliau. Artinya apa? Artinya ad-daruratu al-hajatu tuqaddaru biqadriha. Karena itu adalah hajat, karena itu keperluan. Kalau sudah hajat kita terpenuhi, maka jangan sampai lebihkan daripada hajat dan keperluannya. Qala, selepas Nabi kita tengok dan Nabi kita sudah pastikan perempuan tadi itu seperti apa. Masya Allah, tabarakallah, yang mempunyai keberanian untuk menawarkan diri. Artinya apa? Jangan salah paham. Tidak ada tujuan apa-apa. Kalau dengan perempuan yang tidak memiliki sembarang kecantikan saja berani menawarkan diri kepada manusia yang tidak ada tandingannya di dunia, bagaimana kira-kira dengan perempuan yang punya kecantikan, yang juga dia punya idaman, yang dia juga punya keinginan untuk mendapatkan orang yang ideal atau dengan pasangan yang ideal dalam kehidupannya. Jadi perempuan ini juga berjasa banyak. Apalagi yang diistimbat. Dengar dulu, dia datang sendirinya. Bukan direka-reka, dia datang. Kalau seandainya yang melamarkan diri pada saat ketiga itu, yang menawarkan di perempuan cantik, perempuan hudud tak kebagian. Ya kan? Apa ente? Nak mau kawin dengan siapa? Dengan Habib Amri. Tengok muka ente dulu lah. Muka ente itu udah ada kamusnya. Bikin malu aja bakalan ditolak mentah-mentah kamu. Misalnya kan seperti itu. Atau siapa yang Yusuf, siapa sini yang nampak kelihatan lebih tampan. Semuanya tampan, cantik-cantik. Antum tuh orang yang tercantik di dunia. Jangan merasa ada yang nuduh, semuanya cantik sebab semuanya ciptaan Allah Jalla wa Ala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kamu jangan macam-macam dengan saya. Kalau tengok muka struktur muka aku, nampak benjol, bengong atau seperti apa, kamu jangan macam-macam. Aku juga tergolong dalam kumpulan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mungkin aku lebih banyak dapat daripada ayat itu daripada. Kenapa? Sebab kalau yang cantik itu ada acuannya. Tapi yang tidak cantik, acuannya sembarangan. Jadi acuan sembarangan itu untuk membelok-belokkan menambah. Misalnya kan kalau yang acuan biasa,
Kalau kamu nak buat muka seperti ini senang, tapi kalau nak buat lebih sini sedikit, lebih sini sedikit, itu terpaksa buat acuan yang agak spesial sedikit. Itu berarti dari sudut sana lebih elok daripada yang lain. Merapu. Nah, yang saya maksudkan tadi itu, Masya Allah, tabarakallah, perempuan ini sangat. Jadi mungkin orang banyak, pada muka, tak ada harga diri, masa bertawar diri dengan laki-laki. Tunggu dulu. Dia bukan bertawar diri kepada tukang sampah. Dia bukan tawar diri kepada seorang laki-laki preman. Beliau bertawar diri kepada Sayyiduna Rasulullah SAW. Saat perempuan tadi itu mendapatkan tatapan, siapa kira-kira yang bernasib seperti itu? Belum tentu semuanya. Banyak perempuan-perempuan yang melihat bagi Nabi, mungkin semuanya melihat Nabi, tapi tidak semuanya dilihat oleh Rasulullah. Yang paling tidak, mungkin kalau seandainya dengan bahasa keinginan, mungkin orang-orang cantik saja yang dilihat, tapi dengan aku, baginda bukan cuma sekedar liatin aku, tapi masuk dalam benak hati dan perasaan beliau, sehingga setelahnya nanti kita membuat satu keputusan. Orang yang sudah ada di dalam hati baginda, atau juga dengan orang yang telah ditatap oleh baginda, tatapan baginda yang sesaat waktu tadi itu nilainya sudah lebih mahal daripada dunia dan isi-isinya. Atas keberanian wanita tadi itu akhirnya dilihat oleh Rasulullah SAW, atas keberaniannya memberikan jalan lebar selebar-lebarnya kepada orang-orang yang berhasrat untuk mencapaikan yang terbaik, itu dengan cara memberanikan diri agar hasrat keinginan kita dapat tercapai dengan baik. Jitu ahabulaka nafsi. Selain daripada yang kita sebutkan tadi, itu tambahannya, kalau seandainya wanita cantik yang bertawar diri seperti itu, kita katakan oke-oke saja, tapi tidak memberi keberanian kepada wanita hudu, kepada perempuan yang kurang cantiknya untuk menawarkan diri kepada seseorang yang menurut dia lengkap dengan kriteria yang dia idam-idamkan. Summa ta'ta'a rasahu falamma ra'atil mar'atu anna lam yaqti biha syai'an. Ya, perempuan itu juga ridha insyaallah. Pada saat perempuan tadi itu melihat lam yaqdi annahu sallallahu alaihi wasallam tidak menunaikan sedikit pun hajat dan keinginannya, perempuan tadi itu pun duduk. Masya Allah, tabarakallah. Ini termasuk daripada inqadu ma yumkinu inqadu, atau inqadu ma yang bagi antung kindahu. Ini diantara daripada min afdalil a'mal yang dengan kita boleh untuk menceriakan atau paling tidak untuk menutupi hal-hal yang boleh berdampak negatif atau juga yang boleh membuat hati seseorang itu menjadi tersinggung dan juga terlukakan. Hebat sahabat yang tak punya apa-apa tadi itu. Saya tidak punya apa-apa, tapi saya mempunyai suatu keberanian yang dengan aku mampu untuk menjaga image marwah daripada wanita yang seketika dengan baginda tidak memberikan respon di saat dia menawarkan diri dia khalayak orang ramai untuk baginda Rasulullah SAW. Bahwal mungkif itu nilainya besar sekali, sehingga dalam dunia penyaksian kepada orang yang bersaksi kepada baginda yang walaupun dia tidak menyaksikan kejadiannya tadi atau kejadiannya itu, yang walaupun tidak menyaksikan kejadiannya, ternyata nanti kita samakan penyaksian daripada sahabat tadi itu seperti penyaksian dua orang sahabat Nabi kita lainnya. Siapa? Bukan Huzaimah Ibnu Huzaimah ada ujungnya, yang penyaksian daripada beliau Nabi kita samakan dengan penyaksian dua orang saksi. Kenapa? Sebab itu ingkas, menyelamatkan marwah. Coba misalnya, akhwat boleh bayangkan diri dengan orang ramai, nak cari laki, gitu bahasanya, nak cari suami. Terus orang tadi yang bagi respon sebanyak nondok, sebagian yang dari celah-celah tangan jo. Langsung tersinggung orang. Ini kan sahabat ramai. Sahabat tadi itu luar biasa hebat tuh. Kenapa? Untuk menjaga karomah harga diri marwah daripada wanita yang telah berkorban menawarkan keinginannya kepada Rasulullah SAW, tapi tidak mendapatkan respon yang bagus daripada baginda. Langsung sahabat itu bangkit dan mengatakan, kalau baginda tidak berkenan, kawinkan saja aku dengan dia.
Oh, Masya Allah, tabarakallah, itu betul-betul menjaga marwah daripada seseorang. Sebab kalau seandainya tak berhasil pun, tapi dapat, alhamdulillah, daripada tidak dapat langsung. Coba entah misalnya, entah ada nama, ada posisi, ada kedudukan. Terus pada waktu ikut beratur, udah dapat tiket. Malu kita. Sampai ke dapur tak ada makanan. Balik, tidak ada makanan, Syekh. Pertanyaan seperti itu betul-betul memalukan kita. Lebih elok kamu jangan tanya apa-apa. Jangan tanya. Tapi dalam hati kita tahu, saya cari makanan, tapi tak ada makanan di situ. Jangan ditanya, saya nak makan. Atau saya perlu apa? Itu agak memalukan. Yang bijaksana bagaimana? Inisiatif daripada salah seorang yang kebagian makanan. Saya dengan Tuhan. Entah, tidak masalah. Kami ada gabungan nanti dengan kawan. Itu untuk apa? Untuk menyelamatkan perasaan marwah daripada seseorang. Begitu yang dilakukan oleh sahabat Nabi kita tadi. Untuk menutupi perasaan malu di kala orang ramai. Maka dengan Sayyidina Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala berkata kepada perempuan yang terkentut di depan beliau dengan nyaring dan jelas. Lantang kedengaran. Jadi kata Sayyidina Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala, ya mra'ah, hai perempuan, makji, coba tanya balik, jelaskan suaranya. Aku tak dengar pertanyaan makji tadi itu. Tanya balik pertanyaan. Dia bertanya terus terkentut. Kedua-duanya jelas, pertanyaannya jelas, kentutnya lebih jelas. Tapi untuk menutupi aib seseorang, maka dengan si perempuan tadi itu, dengan Imam Hatim Al-Asam tadi itu mengatakan, ya mra'ah, irfa'i sautik, lantangkan, nyaringkan suara kamu, sebab aku tidak dengar. Jadi kata perempuan, alhamdulillah, syukur. Tuh guru tak dengar kentut aku, tak dengar apa, lantang sungguh. Nah, itu tujuan laki-laki yang mungkin, yang menyelamatkan. Kenapa? Duduk, malu bang, malu, hajat tak terpenuhi. Duduk. Tapi sahabat tadi itu memang betul-betul juga luar biasa. Qala ilam yakun laka biha hajatun fazawijniha. Kalau pada saat baginda tidak ada hajat, kawinkan saja dia dengan aku. Nabi kita bersabda, hal indaka min syai'. Di situ leganya perempuan. Jadi artinya kalau kamu tak nakkan dia sekalipun, tapi kamu bantu, tetap kamu bantu. Ini perempuan sudah berkorban, mengorbankan image atau juga dengan marwahnya safe. Nanti saya usir. Jangan. Paham apa yang saya maksud? Nama safe satu orang saja di sini. Jadi Masya Allah tabarakallah. Ketika dengan baginda tidak memberikan respon, maka dengan sahabat Nabi kita bertawar diri seperti itu, baginda langsung bagikan respon positif kepada laki-laki yang bertawar, yang mampu untuk mengambil alih yang sepatutnya baginda yang berkata atau yang memberikan respon positif kepadanya, tapi dikenakan yang tidak tahu, kita tidak tahu apa pertimbangannya, sehingga Nabi kita tidak memberikan jawaban apa-apa. Yang secara pasti begitu ada di antara daripada sahabat Nabi kita yang bersedia, ternyata Nabi kita orang yang pertama yang siap membantu. Dia tadi berkenan untuk menawarkan diri kepadaku. Takkan kita tidak tahu menau. Maka dengan beliaulah, dengan baginda Nabi yang menjajaki atau juga yang meneliti tatabbu tentang keadaan laki-laki yang minta dikawinkan. Hal indaka min syai' faqala la wallahi ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa. Faqala idhab ila ahlik fanzur hal tajidu syai'an, balik ke rumah kamu, coba tengok, mungkin ada temukan sesuatu. Dia pun balik ke rumah, carilah, balik ke rumah adalah apa kira-kira yang ada di rumah yang dapat dijadikan sebagai mas kawin. Fadhahaba summa raja', dia pun pergi kemudian kembali. Tak lama kemudian kembali, faqala la wallahi ma wajadtu syai'an. Mungkin dia punya rumah juga barangkali, apa yang mau dicari. Kalau ada pun setakat tempat tinggal darurat saja, tidak ada apa-apanya di rumah saya ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa raja'. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Untur walau khataman min hadid." Coba tengok, coba cari yang walaupun hanya sebikai cincin daripada besi. Dia pun pergi, faqala la wallahi ya Rasulullah wala khataman min hadid. Kosong total. Tidak ada apa-apanya. Walakin hadza izari, yang ada di kain saya yang satu lain.
Ulama mengatakan tak pakai baju sahabat dari itu. Maksudnya apa? Maksudnya sahabat itu jauh lebih hebat daripada kalian semuanya. Dari ujung ke ujung. Kenapa? Kalian punya baju banyak tapi belum berani melamar lagi. Dia sahabat tak pakai baju. Punya satu helai kain saja. Berani melamar perempuan yang pernah mencalonkan dirinya kepada Rasulullah. Kalau kamu gentleman betul, lamarkan diri kamu kepada anak sultan. Tapi kamu gak punya apa-apa. Ini sahabat gak punya apa-apa langsung. Kita masih ada tuh. Coba tengok almari itu penuh baju situ. Kopiah saja ada 13. Sarung kain. Gajah duduk, gajah berbaring, gajah berdiri. Lengkap semuanya. Tapi tak berani melamar. Pengecut. Na'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa minal jubun. Antum mempunyai sifat pengecut. Singgung saya. Ya tak apa singgung. Supaya ada keberanian. Qala bismillahirrahmanirrahim. La wallahi ma wajatu. Hebatnya enggak punya apa-apa. Hatta min hadid tidak punya, duit enggak punya, rumah enggak punya, semuanya enggak punya satu helai kain saja. Kata ulama wala izara ma'ahu. Enggak ada izar. Punya izar saja wala rida ma'ahu. Tidak ada selendang. Badan terbuka. Buktinya mana? Malah rida kata Sina Sa'al. Saat tengok. Ya Allah, tapi berani. Nah, itu yang saya katakan kemarin. Nekat, berkat. Yang satu lagi nekat, kiamat. Nekat kiamat. Jadi pastiin dulu. Nah, nekat ada tempatnya. Masya Allah. Malah tidak. Palah nisbah. Ini dibelah dua saja ya Rasul. Ini kalau sehelai pun dah jelek. Apalagi kalau dibagi dua. Bagi saja. Jadi kita tengok. Wala Rasulullah SAW. Matas nabi izarik. Nanti mau bikin apa dengan kain yang satu helai itu? Kalau kau pakai, kalau dipakai sama dia, ilabis atau kalau kau pakai, lam yakun alaiha min husain. Dia tidak akan ada baju dan pakaian. Dan kalau dia pakai, kamu tidak ada sesuatu yang menutupi anggota tubuhmu. Kamu jadi telanjang. Banyak kalau kita pahami jadi hadis ini. Kayaknya sama-sama miskin ya. Tapi kita kata kalau kau bagikan dia, kamu jadi telanjang. Kalau dia suruhkan kamu memakainya, dia jadi bugil atau dia jadi telanjang. Maksudnya pakainya jadi tidak sempurna. Kalau kau ingin menyempurnakan dengan pakaian yang kau miliki. Tapi keberanian itu yang kita kagumi. Keberanian daripada mereka, keberanian daripada perempuan yang tidak mempesona bagi Nabi menawarkan diri kepada Rasulullah di jalur. Yang kedua, keberanian daripada laki-laki tadi itu untuk menawarkan diri agar dinikahkan dengan wanita berkenaan yang walaupun tidak memiliki sembarang kekayaan. Pengalaman mungkin asip-asip kan namanya yang saya nikahkan pada waktu di Mesir. Nikah dengan mas kawinnya kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Baguslah. Jadi kalau seandainya ada di antara dari akhwat yang berkenan dengan antum, boleh tak kalau mas kawinnya tuh buku nikah yang ditulis sama Habib Amri, waktu sudah banyak dobitannya tuh udah mahal. Kalau seandainya ada tuh masuk dalam catatan Facebook, bukan dalam catatan sejarah, gempar dunia kawin dengan teks kitab yang ditulis oleh Habib Amri dengan dobitannya. Dobitnya yang mahal, jenggotnya yang mahal. Kalau polos itu di mana-mana pun kita bisa dapat, kita boleh dapat. Mahalnya kitab tuh kan ada janggutnya. Itu baru ada nilainya. Kalau kita tuh molos, bersih, kuning, itu buktikan orang tuh tak paham. Satu ya iman tidak paham atau tidak ada ihtimam, tidak ada perhatian langsung terhadap ilmu. Atau tidak mengerti dengan perbualan pembicaraan yang dibicarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa illa bistau ya. Tidaklah seperti itu, tapi mungkin dengan sepasang kasut kah, dengan kain kah, dengan selendang kah. Anak cuma punya ada tasbih, saya punya dua. Bolehkah kira-kira saya menikah? Jangan menghayal ya, jangan menghayal. Mana ada lagi perempuan kawin dengan tasbih? Nanti masuk saja dalam Facebook. Perkenalkan diri, saya Maskur bin Haji Mansur. Orang tua saya sudah meninggal, mak saya sudah meninggal juga.
Saya adalah hidup sebatang kara, tak ada penghasilan, tak ada duit, tapi hanya punya keinginan yang berapi-api, pengen mau berumah tangga. Apakah ada yang berkenan untuk menikah dengan saya? Tunggu, tak ada jawaban. Sebulan, tak ada respon. Ada respon, jalan apa kalau disumpahin sama orang. Kalau jelas tak punya apa-apa, kenapa bertawa diri seperti itu? Nah, Masya Allah, tabarakallah, ibad. Wa in labistahu lam yakun alaika minhu syai. Baginda bagikan pandangan yang bijak. Sebagaimana perempuan yang pertama tadi itu dipermalukan, tapi dibalik daripada ketabahan dan kesabaran, di sanalah datangnya rahmah dan mawaddah. Sabar dulu, inna ma'al usri yusra, ada juhud. Datangnya kenikmatan minal mihnati ilal minha. Dari mana datangnya anugerah? Karena ada perjuangan, ada kesungguhan. Jadi perempuan tadi itu kan rasa malu dah karena ditolak, atau paling tidak Nabi kita tidak bagi respon. Laki-laki tadi juga terasa malu saat ketika ditanya di soal siasat, diinterogasi oleh bagi Nabi, kamu punya apa saja? Tidak punya apa. Udah pulang ke rumah lah, cari apa saja. Enggak ada apa-apanya ya Rasul. Coba cari yang walaupun sebingkai cincin daripada besi. Enggak punya juga ya Rasul. Yang ada tidak lebih daripada selai kain atau sarung. Itu kan malu toh, serba tidak ada. Mesti kalau kita nanti apa ya? Kalau jelas-jelas sudah tidak mampu, tidak punya apa-apa, pada muka ente, aku buat malu saja, tidak malu kan? Sudah tidak punya apa-apa. Kalau seandainya kamu dikatakan nggak punya apa-apa, pun sudah memalukan. Apalagi sudahnya tidak punya apa-apa, terus melamar lagi ditolak. Ya Arhamar Rahimin. Tapi berkat ketabahan daripada dua orang insan tadi itu, yang pertama tabah dan sabar. Coba mungkin kalau kita ada lari saja. Tadi jalasat. Kan kita kalau sudah ditolong ngapain? Sudah nongkrong di situ. Assalamualaikum. Ada tak yang mau dengan saya? Orang senyum semuanya. Tangan saya masih tetap di sini, saya larinya lagi. Pada muka. Kalau orang tadi yang bagi respon ke kita, perempuan tadi itu duduk di situ. Hebatnya, kesabaran daripada perempuan tadi itu yang memperjodohkannya dengan laki-laki berkenan. Begitu juga ketabahan daripada laki-laki tadi itu ternyata bertata. Siapa yang menata? Baginda Nabi. Sampai kepada peringkat wa madza ma'aka minal Quran. Artinya apa? Itu berkat sabar. Sabar akan membawa kepada kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fajalasa rajul, sama-sama perempuan jalasa, laki-laki jalasa. Jadi mungkin sama-sama mengatakan dalam hati, senasib kita. Tidak dapat respon daripada Rasulullah. Sementara dengan aku ditanya satu persatu oleh Rasul, jawabannya tak. Tidak ada semuanya. Yang ada selendang, satu helai kain saja. Oke lah, mbak perempuan cuy, sama kita senasib. Kamu duduk, aku juga duduk. Berarti masalah kita tidak selesai. Tapi Allah maha menata dan juga maha mengatur kepada orang yang nawaitunya bagus. Nawaitunya dia untuk menjaga emis dan marwah wanita berkenaan. Nawaitunya perempuan ingin iffah dan juga ingin mendapatkan baginda Nabi sebagai pasangan yang ideal. Hatta idza tala majlisuhu qama. Itu begitu sepatutnya. Kalau sudah lama, tinggalkan saja lagi. Jadi tunggu dulu. Di antara daripada yang mempermalukan juga, kalau pada waktu dengan kita cerita tentang keadaan. Jadi mudah-mudahan kita termasuk golongan yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Lujna atau daripada tim pengelola penjaga anak yatim piatu di daerah Kuala Nerang, yang dengan kami sangat-sangat mengharapkan uluran bantuan, uluran tangan gitu ya, atau bantuan keuangan daripada kalian, yang mudah-mudahan dengan kami dapat melaksanakan tugas kami dengan baik. Dan insya Allah sebentar lagi nanti akan ada salah satu daripada tim kami yang akan membawa kantungan plastik untuk mendapatkan ya sembarang bantuan. Kalau boleh kita orang yang pertama. Sebab kadang-kadang entah segan apa yang nak dimasukkan. Seringgit malu. Itu juga segan. Letak yang 100 kebanyakan. Letak yang 50 juga banyak. Letak yang 10 sayang. Letak yang seringgit tidak ada. Akhirnya lewat-lewat. Itu perasaan pada waktu kita mengharapkan sesuatu di hadapan orang-orang yang tidak memberikan respon. Itu malunya. Mungkin kalau bahasa sini malu gila.
malunya setengah mati. Tapi pada saat ada yang Masya Allah langsung atau dengan seseorang nak minta pertolongan kah, minta bantuan terus saja. Atau katakan saja seperti dengan imam baca doa tidak ada yang mengambilkan. Rasa seperti sendirian saja meminta. Kalau orang yang seperti saya misalnya bagaimana? Memangnya saya saja perlu minta kepada Allah, kalian juga perlu. Kenapa saya aminkanlah? Ikut bagi sokongan. Imam dengan ya Rahim, ya kita ya. Seakan-akan seperti tidak dapat rahmat. Kalau imam tuh agak ugal-ugalan sedikit atau agak apa bahasa kita ini agak apa ugal bahasa Indonesia ini. Bahasa sini ada degil, ugal, degil bahasa Banjar. Degil, degil kan? Jadi yang belakang. Apa? Dah tua dah, nak mampu dah, nak mati, tak ada dapat rahmat kah? Tak ada dapat kampuran kah? Aminkanlah. Aku dah susah-susah mendoakan. Tak sokong pun aminlah. Sudah tak pada reti, tak pada berdoa, tak pada mohon. Takkan tak pada mengaminkan. Itu kalau imam yang degil sedikit akan cakap seperti macam malu kita. Jadi seakan-akan kalau malaikat tengok dan hati malaikat kesian aja. Kesian. Minta-minta kepada Allah tak ada sokongan daripada orang ramai. Tapi kalau pada waktu kita yang di belakang, amin, amin. Siapa yang tidak kesian? Ini juga perlunya masyarakat dalam takmin. Dan dituntut kita mengaminkan doa. Sebab kita tidak tahu dengan doanya siapa. Permintaannya dikabulkan. Amin, amin. Kita sokong. Allah kesian. Ya Allah, ini anak memohon, meminta. Tapi dapat sokongan langsung daripada orang ramai. Besar harapannya doa permintaan akan dikabulkan. 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala falamma tala majlisuhu qama. Setelah panjang duduk, tak ada kesudahannya, tidak ada respon apa-apa, tidak ada perkembangan yang membanggakan, dia pun bangkit. Fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muwalliyan fa'amara bihi fadu'iya bihi. Ini juga hebat, ini juga bertujuan. Karena tadi dia bertujuan untuk satara muslimatan, akhirnya satarallahu hajatahu. Karena laki-laki tadi itu bangkit bertujuan untuk menghilangkan rasa segan dan malu daripada wanita berkenaan. Maka rasa segan dan malunya pun juga teratasi atau juga dibantu dan ditolong oleh siapa? Oleh insan yang tidak ada duanya di dunia. Jadi bahasa kaidahnya man khadama khodam. Yang melayan akan dilayan. Tadi dengan dia tolong perempuan, dia tolong kan? Maksudnya bertawar diri. Perempuan itu udah lega tentunya. Ya, yang walaupun tak dapat Rasul, tapi yang paling tidak saya dapat suami lah. Alhamdulillah kalau tak ada pilihan pun. Penting saya sudah jadi insana seorang perempuan yang ada suami. Tak lagi tergolong dalam kumpulan miskinatun. Kesian betul wanita itu. Kesian betul wanita itu. Siapa? Ya Rasulullah, perempuan yang tidak punya suami. Paling tidak saya sudah hampir tinggal detik-detik terakhirnya saja. Jadi yang menutupi rasa segan dan malu perempuan tadi itu laki-laki perkenaan. Karena laki-laki tadi itu menutupi rasa segan dan malunya, memberikan satu harapan positif yang pada akhirnya keinginan dia pun juga terpenuhi. Dalam mawalla, pada waktu dia nak balik dipanggil oleh baginda Rasulullah. Ini solusi terakhir dan solusi yang membawa kepada kebahagiaan. Tanamkan yang itu, tolong kita akan ditolong, bantu kita akan dibantu, dan janji yang memberikan bantuan itu adalah Allah. Tapi kita bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana Allahu fi auni akhihi. Fajalasa ar-rajul hatta idza qala majlisu qama fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walian. Nabi kita tengok dia dah kembali memalingkan diri. Fa amara bi, Nabi kita perintahkan sahabat untuk memanggilnya, berdoa di pala majaqala madza ma'aka minal Qur'an. Solusi yang sangat-sangat ideal sekali. Anda hafal, Anda tahu baca surah-surah apa saja, atau Anda hafal surah-surah apa saja daripada Al-Quran. Akhirnya sahabat itu segar, alhamdulillah ceria, rasa segan malu pun juga sudah terobati. Langsung ingat, saya hafal qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu. Ya mungkin barangkali begitu, sebab surah-surah yang disebutkan tidak disebutkan namanya, tapi ada dah berbilang-bilang.
Mungkin surah-surah yang pendek, Masya Allah, tabarakallah, ma'addadaha. Faqala taqra'uhunna an dhahri qalbik, apakah kamu menghafalnya? Qala na'am. Nabi kita bersabda, zahab, pergilah kamu, faqad mallaktukaha biha, faqad mallaktukaha bima. Maka minal Quran ini daripada adillah dalil yang mengatakan waliul amr punya wewenang untuk menikahkan perempuan yang tidak dikenal keluarganya. Perempuan yang berada di lokasi ini yang punya wewenang untuk menikahkan adalah wali hakim kalau pada saat orang tuanya berada di luar negara. Jadi kalau tidak dapat mandat daripada orang tuanya sekalipun tetap wali hakim. Makanya kita di sini ramai, bukan satu dua, banyak yang menikah di Thailand, nikah di Papua, nikah di sana. Kenapa nikah di situ? Sebab untuk menjauhkan diri perempuan tadi itu daripada keluarganya. Selama dia masih berada di Pahang, maka orang tuanya lah yang menikahkan. Tapi pada itu dia tagayub daripada Pahang, sedang berada di lokasi mana, maka orang yang berada di lokasi situ yang dilantik oleh pihak kerajaan itulah yang paling berwenang untuk menikahkannya. Jadi di sini bukan suami, bukan orang tuanya, bukan abangnya, bukan pak saudaranya. Nabi kita langsung malaktuka, aku nikahkan kamu dengan dia dengan Al-Quran yang kau miliki. Zada walabdu li muslim wa fi riwayatin talik, pergilah. Fakat zawatukaha fa'alimha. Ini dalam mazhab kita. Jadi maharnya itu adalah manfaat. Jadi tidak mutlak. Maharnya kamu mau kawin dengan aku. Maharnya saya ajarkan kamu kasidah ya Hanana. Luar biasa hebat. Kalau seandainya ada yang mau, Hanana sedikit bang ya Hanana. Tambah dengannya Imam Ar-Rusli juga Imam Ar-Rusli dan juga kasidah rentak langitan. Ya Imam, bukan rentak langitan. Ya kasidah burda. Abana mauliduhu anti bi usurihi ya tiba mubtada'in minhu wa mukhtatami yaumun tafallasa fihil kursu annahu, dan seterusnya. Nanti baca di atas. Qala, itu saja dengan mengajarkan rentak kasidah burda. Aku terima akad nikahnya dengan mengajarkan rentak kasidah burda sekarang juga. Alhamdulillah. Senang ya, orang dulu udah susah sangat. Yang susah tuh kita yang bikin susah. Dahulu kalau nak kawin begitu mudah, tidak punya apa-apa belum berani melamar. Sekarang punya apa-apa belum berani melamar. Apalagi kalau tidak punya apa-apa, pada tuh ada apa-apa pun belum berani. Qala amlakna kahabima ma'aka minal Qur'an wali Abi Daud an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ma ta'faz qala surat Al-Baqarah wallazi jaliha, panjang. Saya hafal surah Baqarah ini betul-betul hebat, azim indallah, dan surah yang di sampingnya faqalakum fa'alimha istina ayatan. Imam Ibnu Hajar kumpulkan ini saja nilainya luar biasa. Semua riwayat yang berkenaan dengan nikah melalui manfaat jadi itu tuntas diriwayatkan. Qum bangkit dan ajarkanlah 20 ayat. Sahabat Nabi kita kawin maharnya 20 ayat daripada Al-Quran. Kalau seandainya seperti itu, jadi kita seperti itu tuh kalau pada tuh ditanya, jangan langsung bertawar seperti itu. Kalau tas betul nanti takut Quran akan dihinakan, akan tertolak. Jadi awak mau melamar anak saya, cadangan mana kau berikan? Saya mau ajarkan surah Kahfi. Apa surah Kahfi? Oh, jadi begitu nanti jawabannya. Jadi ini pengunjung. Justru yang memandang tinggi si penanya, bukan kita yang ditanya. Kalau kita yang ditanya memandang tinggi, dan itu memang pada tempatnya, takut kalau dipandang rendah oleh si penanya. Apa surah Kahfi? Kamu boleh kenyang dengan surah Kahfi, makan dengan Kahfi, minum dengan Kahfi. Oh, membawa orang kepada riddah, menyebabkan orang akan jadi murtad. Sahabat tadi itu tidak begitu, tidak bertawar diri. Ada Al-Quran, Allah ada Al-Quran. Kan mungkin saja di Rasul, tapi saya Al-Quran. Mungkin akan dibantah sama yang lain. Membantah kepada orang yang hafiz, kepada orang yang hafal Quran itu berarti penghinaan kepada kalamullah jalla wa'ala. Artinya apa? Artinya kesimpulan terakhir atau faedah yang terakhir yang dapat kita ambil juga daripada hadis.
yang walaupun sahabat tadi itu tidak punya apa-apa, tapi tetap saja tidak mengandalkan kemuliaan yang beliau miliki untuk mencapai suatu hasrat dan juga suatu target. Jadi tidak menunjukkan yang aku ini hafal surah ini, pada itu mempunyai nilai yang sangat-sangat tinggi sekali di sisi Allah Jalla wa Ala. Summa qalau an amir rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. واختم لنا بكمال الإيمان يا عزيز ويا غفار يا أرحم الراحمين آمين والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله